Halo, Assalamualaikum, salam selamat dan bahagia Bapak Ibu Guru semua. Perkenalkan saya Fahrudin Ar-Rasyid Alfansuri CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Hari ini saya akan memaparkan bagaimana saya melakukan aksi nyata di modul 1.4 Budaya Positif di sekolah saya. Mari simak berikut ini. Berikut ini adalah orang-orang hebat yang selalu mendukung dan membimbing saya selama belajar di Guru Penggerak. Beliau adalah Bapak Sutiono sebagai fasilitator dan Ibu Nisful Laili sebagai pengajar praktik. Rancangan tindakan aksi nyata, berikut ini saya akan memaparkan latar belakang, tujuan aksi nyata, tolak ukur, lini masa tindakan, dukungan yang dibutuhkan, serta dokumentasi keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif. Latar belakang, murid tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata. Yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai kebajikan universal. Tolak ukur. Pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Di sini agar kita bisa memahami apa yang akan disepakati bersama. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Tetapi tentu harus selalu dilaksanakan monitoring setiap saat ketika keyakinan kelas tidak berjalan. Lini masa tindakan. Langkah tindakan yang akan saya lakukan adalah 1. Menghadap Kepala Sekolah SMKN 1 Wonorejo Bapak Haji Mahmud. Untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Lini masa tindakan. Langkah tindakan yang kedua adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Lini masa tindakan. Langkah tindakan yang ketiga adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah tindakan yang keempat adalah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Dukungan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Dokumentasi. Di sini saya akan membahas bagaimana menjelaskan tentang keyakinan kelas di siswa, serta diseminasi budaya positif dengan rekan guru. Membuat keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Berikut saya tampilkan dokumentasi membuat keyakinan kelas. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Bapak akan kita menciptakan suasana kelas kuliah. Maksudnya kelas kuliah adalah gimana sih kelas itu ketika pembelajaran yang kamu inginkan. Misalkan contohnya saya ingin suasananya dingin seperti ini, misalkan. Saya ingin juga pelajarannya dihapus, misalkan. Dan boleh kita sampaikan kalau bisa sampaikan keinginan sampean, kita sepakati bareng-bareng di sini. Kita bentuk kelompok, satu kelompok ada isi 4, ada isi 5. Nah, untuk menuliskan keyakinan kelas, Bapak sudah saya sediakan Jamboard. Jadi Jamboard adalah kita bisa menuliskan apapun itu dalam Google Jamboard.
yang sudah ada di aplikasi masing-masing. Nah, sekarang dalam bentuk kelompok, silakan sampai dalam bentuk kelompok itu rundingkan apa yang ingin saya sampaikan di dalam kegiatan kelas kita. Ketika sudah sampaikan, maka nanti kita akan seperti secara bersama-sama. いいねを押してもらうためのおしゃれじゃない。今日も自分らしくご機嫌に過ごしたい。取ること会うこと日々の小さな幸せ。一つ二つ選ぶように身にまとった SNS のおかげで幸せの種を得る。 SNS のせいで言葉のトゲに触れる。 Oke, baik anak-anak, tadi sudah menuliskan apa yang disampaikan sesuai dengan kelompok. Dari hasil tadi ini, silakan kita sama-sama menyampaikan dari hasil kelompok tadi. Satu untuk menyampaikan aspirasinya apa. Oke. Saya mewakili kelompok 8. Hasil dari diskusi kami, kita ingin kelas menyediakan fasilitas WiFi. Saya mewakili kelompok 6. Saya ingin di dalam kelas kita selalu bergurau bersama. Oke. Saya dari kelompok 5 ingin kelas saya menjadi populer. Oke. Saya dari kelompok 3, saya mau menyampaikan saya ingin suasana kelas merasa nyaman. Oke. Ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyampaikan apa yang menjadikan sampai di kelas 9. Sini kita sepakati bersama dari hasil sudah kelompok tadi sudah disepakati, kita akan tarik garis besar. Kira-kira kelas 9 ini akan menjadi seperti apa gitu. Saya akan bacakan ya. Anak-anak tadi sudah membuat kelas ini, yaitu saya buat contoh 1. Saya ingin suasana kelas itu menyenangkan dengan diadakannya game. Berarti kita perlu adanya gamifikasi kita dari pembelajaran. Jadi kata di sini, kelas menyenangkan dalam kelas itu adalah sebagai menyenangkan. Berikut ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Dari apa yang disampaikan oleh murid-murid, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa mereka menginginkan suasana kelas yang nyaman, disiplin, kekompakan, agar ketika belajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Berikutnya saya akan memaparkan bagaimana dokumentasi diseminasi budaya positif tentang keyakinan kelas dan sosialisasi budaya positif di sekolah kepada rekan guru. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya mohon maaf, bukannya saya itu membatasi kok moro-moro diajari, moro gitu, Pak. Ya, seperti ini, Pak. Bukan. Di sini saya mempresentasikan diseminasi budaya positif kepada seluruh dewan guru terutama wali kelas. Untuk membuat keyakinan kelas agar para murid belajar menjadi menyenangkan dan nyaman. Saya juga memaparkan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, Allah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan. Pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dari hasil diseminasi, saya mengumpulkan wali kelas kembali untuk merefleksi dan menanyakan bagaimana hasil dari menerapkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Rata-rata dari guru yang menjabat sebagai wali kelas merasakan dampak yang baru ketika sudah membuat keyakinan kelas menjadi kondusif dan murid menjadi proaktif. Tetapi tidak menutup kemungkinan budaya positif tersebut bisa terhenti ketika kita tidak lagi melakukan refleksi dan evaluasi tentang budaya positif tersebut. Terima kasih telah menonton hasil aksi nyata budaya positif tentang pembuatan keyakinan kelas. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.
tergerak, bergerak, dan menggerakkan.